Segmen kedua kita akan lanjutkan untuk mengenal fitur-fitur dalam kelas poin selanjutnya. Di sini ada pen atau pulpen digital, kemudian highlighter, eraser, shapes, ada teks, kemudian whiteboard, dan yang terakhir adalah triggerable object. Nah, untuk yang pertama, di sini pen, kalau kita aktifkan, ada bermacam-macam pilihan warna yang bisa kita tuangkan pada saat nanti kita membuat tulisan menggunakan pulpen digital. Kita contohkan sekaligus. Misalkan kita mengaktifkan warna hitam. Kita arahkan pada kata to do. Kita buat suatu lingkaran. Kemudian misalkan kita akan menggunakan warna merah. Kita aktifkan terlebih dahulu. Kita sorot di kata in progress. Nah, kemudian kita coba untuk warna biru pada kata complicated misalkan. Nah, di sini sudah ada bermacam-macam warna ketika kita menunjukkan kepada siswa dalam pembelajaran. Tidak hanya berhenti di sini, tetapi kita bisa gunakan untuk ketebalan garis untuk memperjelas dari setiap materi yang kita sampaikan. Contoh, di sini misalkan kita akan aktifkan ketebalan yang kedua dengan warna hijau. Di bawah kata tuduh kita tarik. Nah, di sini sudah ada warna hijau. Misalkan kita ulang kembali dengan warna yang lain. Ya, di sini sudah berbeda. Namun ketika kita mengaktifkan dengan garis yang lebih tebal lagi dengan warna yang berbeda, misalkan di sini kuning. Ini saudaraku. Nah, di sini sudah ada 3 macam garis yang berbeda warna meskipun hanya ada 2 ketebalan yang berbeda. Ini bisa kita lakukan menggunakan pulpen digital ataupun coret-coret abstrak yang kita lakukan supaya siswa lebih memahami dari materi yang kita buat misalkan. Nah, seperti ini ya bisa digunakan dalam pembelajaran melukis atau menggambar. Berikutnya kita akan mengenal fitur yaitu highlighter. Ya, atau bisa dibilang kalau secara manual ini seperti stabilo ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Contoh misalkan kita akan mempertebal kata in progress dengan warna yang berbeda. Misalkan warna hijau, kita gunakan warna hijau. Kita letakkan pada posisi yang kita inginkan. Maka kita tarik ke kanan. Nah, di sini sudah ada warna hijau. Demikian juga misalkan kita akan memberikan stabilo atau garis yang lebih tebal ya, yang paling tebal di sini misalkan ini kita aktifkan terlebih dahulu dengan warna kuning, pada kata to do. Nah, di sini sudah terlihat lebih jelas untuk kata yang kita berikan kepada siswa. Kemudian kita akan lanjut pada eraser atau penghapus. Nah, hal-hal yang mungkin kita sudah lakukan tetapi tidak jadi. Maka kita tidak perlu takut untuk melanjutkan. Kita aktifkan saja untuk fitur eraser, kita arahkan pada objek yang akan kita hapus, misalkan ini. Nah, sudah hilang, kemudian kita arahkan pada posisi yang lain yang kita inginkan. Nah, demikian juga. Nah, ini bisa bersih kembali untuk dapat kita gunakan pada hal selanjutnya. Kemudian, untuk fitur shapes. Nah, di sini ada bermacam-macam bangun ya, kurang lebih ada 3 yang bisa kita
lakukan untuk memberikan contoh kepada siswa. Yang pertama, di sini ada kotak atau bujur sangkar. Ketika kita aktifkan, ya, ketika kita aktifkan, kita posisikan pada tempat yang akan kita buat, kita tinggal tekan, kita tarik ke kanan atau ke kiri, ya, sesuai dengan kebutuhan, lalu kita lepas. Maka di sini akan berbentuk persegi panjang. Demikian juga untuk bentuk bulat. Kita pindah di tempat yang lain, misalkan seperti ini. Ya, kemudian pada posisi yang ketiga, kita berikan bangun segitiga. Nah, ini. Kemudian, dari ketiga bangun ini kita juga bisa membuat garis lurus atau bisa juga ke samping, ke kanan atau ke kiri. Namun jangan lupa diaktifkan terlebih dahulu. Misalkan di sini, kita tarik dari posisi ini lurus terlebih dahulu. Misalkan yang lain kita buat ke samping atas juga bisa, ya. Demikian juga di sini ada fasilitas untuk membuat garis anak panah. Ya, kita akan coba di sini terlebih dahulu. Kita tarik ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini semua kita gunakan warna hitam. Tetapi untuk lebih menarik, kita juga bisa menyorot dengan warna yang berbeda. Misalkan di sini ada merah. Kita letakkan di sini untuk anak panah, karena tadi yang aktif adalah fitur yang anak panah. Kemudian, misalkan kita juga membuat garis yang biasa, namun dengan warna yang berbeda. Tinggal kita arahkan saja. Kita mau pada posisi seperti apa pada objek yang akan kita buat. Ya, seperti ini. Oke, itu. Ini ada bermacam-macam warna. Kemudian, dari bentuk yang sudah kita buat ini, kita bisa memberikan warna yang berbeda untuk garis tepinya. Misalkan di sini kita aktifkan terlebih dahulu garis tepi, kemudian kita sorot warna. Ya, kita sorot warna, dan kita lakukan untuk bentuk yang kita inginkan. Nah, ini misalnya garis terlebih dahulu karena ini yang aktif adalah garis. Tapi kalau kita aktifkan untuk bentuk segitiga dengan warna tadi merah, maka kita tinggal letakkan di sini. Nah, ini sudah berbentuk segitiga. Kalau kita ubah menjadi warna yang berbeda, ya, dengan bentuk yang berbeda, maka kita aktifkan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada lingkaran. Ya, lingkaran kita aktifkan dengan warna kuning. Nanti kita akan letakkan di sini. Ya, di sini kita akan tekan, kemudian kita tarik. Nah, di sini sudah muncul bentuk lingkaran dengan warna kuning. Demikian juga kita bisa memberikan bentuk maupun isi yang lebih berwarna. Maka kita akan sorot untuk fitur berikutnya. Nah, di sini aktifkan terlebih dahulu. Kita lihat bentuk apa yang akan kita buat. Kalau di sini kita aktifkan lingkaran, maka kita akan letakkan terlebih dahulu bagaimana bentuk dari ini. Ya, ini warnanya blok kuning. Namun kalau kita sorot menjadi hijau, maka bentuk yang kita buat tadi lingkaran, dia akan memberikan tampilan blok hijau. Nah, ini adalah fitur shapes yang disediakan dalam kelas Point. Berikutnya, untuk fitur teks. Di sini kita bisa bermain kata, ya. Selain bermain kata, tidak hanya warna hitam, kita juga disediakan lebih dari 3 warna, ya. Kita contohkan terlebih dahulu. Misalkan kita akan menulis kata bahasa. Nah, kita klik tersebut di sini. Nah, kita akan ketik kata bahasa. Nah, di sini hitam karena yang aktif adalah warna hitam. Namun misalkan kita akan membuat warna merah, kita aktifkan terlebih dahulu, ya. Kemudian tulisan bahasa yang kita buat awal tadi karena posisinya masih tetap sama, maka kata tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna yang kita aktifkan.
kita ubah atau kita aktifkan menjadi warna biru. Maka kita sorot terlebih dahulu, maka kata bahasa itu akan berubah warnanya menjadi biru. Nah, demikian. Kemudian untuk blok ya, di sini kita juga bisa membuat teks dengan blok. Misalkan kita blok warna hijau. Kita akan ketik teks atau kata Indonesia. Nah, maka untuk kata Indonesia ini akan ada blok hijau atau background hijau. Demikian kalau ini masih ada di posisi ini, kita aktifkan warna biru. Nah, maka background dari kata Indonesia akan berubah menjadi warna biru. Berikutnya, untuk fitur whiteboard. Nah, seperti yang dilihat di sini, ada 3 pembagian tempat. Ya, nah ini saya gunakan pilihan dari whiteboard. Tapi kita cek terlebih dahulu karena pilihan dalam whiteboard ini bermacam-macam. Ada white, putih total, yellow, green, black, sampai pada pembagian seperti yang saya contohkan tadi di sini. Ya, ini ada bermacam-macam dan bisa kita gunakan dengan kita sorot kemudian tekan insert whiteboard. Berarti kita akan gunakan sesuai dengan pilihan yang sudah kita tentukan tadi. Lanjut. Nah, dari sini kita juga bisa memindahkan setiap bentuk yang sudah kita buat dengan fitur draggable object. Contoh di sini tadi saya sudah buat lingkaran dengan blok hijau. Maka kita aktifkan di sini, kita tekan untuk sebelah kiri, kita gerakkan. Nah, ini akan berubah tempat. Ya, tadi ada di pojok bawah, sekarang dia posisinya ada di pojok kiri atas. Demikian juga untuk teks. Ini bisa kita pindahkan ya. Misalkan kita menginginkan kata ini ada di bawah eh, kata bahasa. Ada kata bahasa. Kita posisikan. Ini sudah berubah yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan pada saat dalam pembelajaran.